Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bi'aunillah biidnillah biridhoillah, kami berada di tengah-tengah para pecinta Masjid Al-Ikhlas di KBD Gresik, bisa hadir untuk melaksanakan sholat taraweh dan kajian islami ini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya mendapatkan rahmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin, dan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, mudah-mudahan dibebaskan dari api neraka, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata ikhlas itu, kalau panjenengan mau lihat di surat Al-Bayyinah ayat ke-5, di sana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan mukhlisin, yaitu orang-orang yang ikhlas. Kemudian di surat 38 dibalik ayatnya 83, gampang ya Pak, dibolak sama dibalik. 38 itu kalau dibalik menjadi 83. Di sana disebutkan al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Jadi luar biasa, masjid panjenengan ini menjadi lambang sumbernya kebaikan. Jadi seluruh amal manusia kalau tidak nawaitunya itu ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Departemen Agama kita mempunyai visi dan misinya adalah ikhlas beramal. Ngerti Pak? Ikhlas beramal. Lah ikhlas itu ternyata setelah kita lihat, kita bisa ikhlas itu dulu 1 tahun yang kemarin sudah saya sampaikan ada IIAII. Apa sampean masih ingat?
Lupa ya? Bodoh. Ilmu keling. I-nya itu adalah iman, I-nya adalah ilmu manfaat, A-nya adalah amal solih, I-nya adalah ikhlas, dan I-nya adalah istiqomah. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 5 itu, dan ikhlas itu masuk di nomor keempat. Dan surat Al-Ikhlas 112 ayat 1 sampai ayat 4. Loh Pak, 4 toh? Nah. Sifat, masih ingat sifat? Itu kalau kita hitung Pak juga 4. Ini harus dimiliki. Si adalah sidik, fa adalah fatona, a adalah amanah, t adalah tablik. Loh Pak, sampean pernah baca seperti itu? Nah, ini kalau sampean tidak mentelengi, ya mikir-mikir dan tadakur, sampean nggak ngerti. Ternyata itu karakter itu luar biasa. Sampean pernah mikir nggak? A, B, C. Kok bisa A dulu baru B? Kok gak Z dulu baru A? Ternyata Pak, A adalah adab, akhlak mulia, B adalah berilmu. Jadi antara adab mulia dan berilmu ini harus sinergi. Kalau kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, jadi mendidik anak-anak kami semua ini berdasarkan akhlak yang mulia dan mudah-mudahan mendapatkan prestasi yang tinggi, yaitu sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Allah berfirman, sambilkan ini di surat 40, ayatnya juga 40. Jadi suratnya surat Ghafir ayat ke-40. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Jadi kalau Ramadan ini datang Pak, yang namanya setan-setan itu ditaleni semuanya Pak ya. Itu maksudnya gimana Pak? Kok bisa setan-setan itu ditali? Maksudnya panjenengan itu loh mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan sampean mampu menghindari larangan-larangan Allah. Jadi menghindari larangan Allah ibaratnya setan itu nggak payu, nggak ada pengikutnya di bulan suci Ramadan. Tapi yang namanya orang aneh Pak, kebalikannya ikhlas itu riya Pak. Walaupun Ramadan, iblis dan setan itu sudah dibelenggu, malah diuculi Pak. Ya, dilepaskan dari penjaranya, malah digendong kemana-mana. Tak gendong dulu Pak. Nah, ke masjid diajak, ke rumah diajak, ke sekolah diajak. Walhasil akhirnya dia tidak bisa ikhlas, tapi dia amalnya itu riya. Itulah orang-orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab. Luar biasa Pak. Kalau amal yang soleh yang didasari ikhlas ini luar biasa Pak. Laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, semuanya Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Ini loh Pak yang harus kita perhatikan. Kalau kita melaksanakan amal yang buruk,
Kita kalau belum melakukan amal itu, maka kita belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau panjenengan ini berniat nawaitu amal yang baik, baru berniat aja sudah dicatat, apalagi kalau sudah dilaksanakannya. Tapi jangan niat doang ya. Besok saya mau puasa, dadak akhirnya nggak puasa. Saya mau sholat taraweh, akhirnya tidak taraweh. Ini namanya orang-orang yang merugi. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, melalui surat 40 ayat 40 ini, jadi gampang ingatannya 40. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, diangkat menjadi nabi dan rasul, usianya juga 40. Nanti panjenengan lihat 46 ayatnya, ayat 15. Jadi panjenengan yang sudah berusia 40, ada sebuah doa, Pak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kalau panjenengan sudah usianya 40, panjenengan berhati-hati, karena di usia ini panjenengan sudah mulai menata kehidupan yang kedua. Jadi yang pertamanya itu 1 sampai 40, kemudian 40 sampai panjenengan meninggal dunia. Oleh karena itu, jadi kiamat itu ada yang kecil, Pak, dan ada yang besar. Termasuk kemarin lindu. Kalau lindu itu L-nya diganti R jadi apa, Pak? Rindu. Nah, sampean milih lindu apa rindu? Nah, jadi nek sampean digoyang-goyangku supaya sampean eling, ya, supaya sampean eling bahwa jagat raya ini miliknya Allah. Coba perhatikan reaksi manusia. Ada di masjid, ada di rumah sakit, semua, Pak, lari menyebut asma Allah. Allah, tolong. Nah, semuanya takut mati, Pak. Lihat 20 ayat 15 dan 20 ayat 55, ya. Jadi tolong panjenengan berhijrah di bulan puasa ini, ya. Mudah-mudahan lindu itu menjadi nadir bagi kita, peringatan bagi kita. Kalau kita bisa hijrah menjadi rindu, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat R, kalau itu misalnya Allah mengasihi kita semuanya di masjid ini yang kita cintai, kita senantiasa berbuat baik, maka rahmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Namun apabila kita masih punya namanya riya tadi, maka bukannya rahmat yang datang, tapi L pula yang datang, yaitu laknat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, tadi saya lihat di surat 23 ayatnya 3, sekarang tanggal berapa, Pak? 23 toh, bulannya 3. Nah, di situ ternyata ini umatnya Nabi Musa alaihi salam ini mokong, Pak. Jadi tidak mau taat sama Tauratnya itu. Makanya yang muda dikutuk menjadi kera dan yang tua dikutuk menjadi babi. Loh, Pak, kera sama babi, Pak. Lihat di surat Al-Baqarah 65 sampai 66, itu umat-umat terdahulu, dan solusinya ada di 23 namanya Al-Mu'minun ayat 3, yaitu orang-orang yang beriman yang akan sukses selamat dunia akhirat, yang dia sholatnya khusyuk dan dia selalu menghindari yang namanya percuma tak bergun. Apa, Pak? Percuma dan tidak berguna.
berguna, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang tidak berguna, sampean tidak usah melakukannya. Apalagi sudah punya masjid ini, jadi mudah-mudahan kedepannya mempunyai parkir tingkat atau gimana gitu ya Pak, sehingga dipagar, sehingga parkirnya sepeda motor itu bisa terkendali dan aman ya Pak ya. Itu sudah baik Pak, tapi bisa ditingkatkan lebih baik. Sudah ada AC-nya ya. Ini sudah tidak sumuk toh. Jangan sampean sumuk ya gak apa-apa ya. Memang hidup ini antara sumuk dan adem. Nek adem terus sampean gak demen, nek panas terus jadi ya panasen. Jadi nasdem, panas dan adem. Ya, pergunakanlah panas dan adem sesuai dengan kepentingan panjenengan. Ya, nek sampean kademen yo panasen manas ya. Namanya manasen yo ngadem. Wis ngono lho Pak. Jadi urip iku aja angel-angel ya Pak. Wis ta. Pokoknya terus mengikuti Allah dan Rasulnya dan mencintai masjid ini. Mudah-mudahan masjid ini nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, panjenengan semuanya nanti diajak ke surga bersama sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada seluruh para pecinta Masjid Al-Ikhlas ini ya Allah, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, berikan panjang umur bil barokah bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh para pecinta Masjid Al-Ikhlas ini dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami dan seluruh para umat yang berada di sekitar Masjid Al-Ikhlas ini ya Allah, anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.